Nah, exchangernya untuk Tantin itu 5 hari lagi sudah muncul. Tapi untuk aplikasinya di Play Store sudah ada, tapi nggak usah diinstal. Fokuskan hari ini kuota teman-teman dipenuhi untuk pendaftaran. Dan kalau bisa, ini kita buat ajang bagaimana teman-teman bisa uninstall dan juga menginstall ulang aplikasi yang ada untuk teman-teman sebagai latihan. Nah, kalau dalam masa yang sama teman-teman ada kendala di mana, berarti nanti kita sudah tahu di mana kesalahan yang kita harus rubah. Lalu nanti kecepatan untuk kita KYC muka, di situ tidak ada kekhawatiran lagi, nanti banyak tanya jadi pening kepala. Jadi orang-orang, kita tidak ada namanya dibayar gaji ya, tanya terus sih pening kepala. Jadi dalam masa yang sama, Oke, kita mulai Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Jadi di hari Minggu teman-teman lagi rehat ini kita juga minta maaf kena mengganggu. Kita banyak memberi, berarti kita juga banyak yang didapat daripada rezeki-rezeki yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu Allah juga memberikan kita peluang dengan adanya Tantin ini supaya kita menggunakan modal. Kenapa? Karena dengan setiap project yang sekarang yang namanya cryptocurrency itu memang ada peluang yang luar biasa untuk memang mendapatkan cuan. Jadi dari itu teman-teman ambillah peluang, jangan banyak tanya, itu ini tidak boleh. Jawabnya suntik mati aja ataupun makan obat tidur. Karena kalau masih banyak tanya, kita mumet. Nah, contoh kayak share screen nih. Kita nggak suruh share screen, pencet aja share screen terus. Jadi dalam masa yang sama teman-teman dengar dan catat apa yang harus kita dengar, apa yang harus kita catat. Nah, itu yang membuatkan kita bisa membantu diri kita nanti di saat kita melakukan KYC kedua. Jadi teman-teman harus dengar dan harus ambil perhatian juga. Tidak lama lagi exchanger Tantin akan muncul. Ya, exchanger Tantin dia muncul berarti tokennya itu udah siap saji ya ataupun siap sedia untuk dijual. Nanti teman-teman mau jual semua, itu hak kebebasan teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah hak milik teman-teman sendiri. Tapi kita akan buat edukasi dan saran bagaimana kita untuk menggunakan aset kita dan menambah banyakkan yang namanya CTC. Lalu ada website fix ya, sudah muncul. Jangan pernah daftar selain pada yang kita infokan di grup. Jangan pernah cari tahu dengan apa yang kita infokan dari grup. Tapi kalau udah cari tahu, udah paham, tidak masalah. Tetapi kalau udah paham dan meyakini benda yang tidak benar, berarti token teman-teman tidak dapat dan tidak bisa diinstal ulang atau apa nanti. Nah, itu bukan salah kami. Nah, kami beri peringatan supaya apa? Kita memang ada beberapa layer yang bisa sampai langsung ke developernya. Dan juga kita udah didapat ekstra bonus juga daripada nama kepada founder pertama kita. Kalau kita melakukan KYC tapi tidak dapat token, kita tetap diberikan 100 karena kita adalah penduduk bumi. Selain pada penduduk bumi, kita tidak tahu apa yang mereka berikan. Nah, dalam masa yang sama, kita fokus ya sebanyak mungkin. Pertama, kita ada menyediakan OTP yang general. Maksudnya dia bisa masuk pakai ketik saja yang nomor kita berikan tanpa mengirim OTP ke WhatsApp. Pastikan satu nomor HP, satu KTP, dan satu wajah orangnya. Nah, kalau orangnya itu bisa bikin 10 wajah, nggak masalah. Nah, pastikan satu orang, satu KTP, dan satu nomor HP. Nah, nomor HP bisa milih, mau nomor HP ataupun email. Nah, ini saja. Jangan pikir yang lain lagi. Berarti satu HP bisa nomor, enggak usah. Ini kita udah cerita nih, jangan tanya lagi. Lalu, nanti setelah melakukan KYC, tanggal 8 token kita sudah ada di dalam wallet. Nah, di saat token kita sudah ada di wallet, pastikan teman-teman kita akan berikan selanjutnya di mana exchanger yang bakal rilis. Ya, jadi kalau teman-teman tidak mau mendaftarkan di exchanger, ya bisa didiamin aja dan dieramkan saja token teman-teman di wallet. Tunggu harganya naik, teman-teman bisa jual kapanpun. Jadi dalam masa yang sama,
pola untuk pendaftaran kedua yang kita mau banyak, teman-teman bisa cari nih titik-titik lokasi yang ada di Jakarta. Kebetulan di Jakarta penduduknya juga banyak, makanya ku heran orang tinggal Jakarta tidak bisa mendapatkan orang berskala besar, sedangkan di NTT orang bisa mendapat orang satu desa, dua desa, tiga kelurahan. Kenapa? Karena mereka bersungguh-sungguh untuk pengen ikut ya, karena gratis. Di sana internet juga mahal, kita tinggal di Central City pun tidak bisa mendapat user minimum 10.000 pun nggak dapat. Sedangkan putaran orang di Jakarta itu rata-rata ada sekitar puluhan juta per hari. Dengan ada Gojek, dengan berbagai jenis orang. Ini kalau dah ditolak satu kali aja, sudah ngambek pulang rumah, nangis dan ngomong, curhat di grup, dan penyesalan tidak mau lanjut di dalam sistem. Konon-kononnya mentalnya kena. Pertanyaannya dia kena mental, jentik pun tidak, berarti orang ini gila separuh diri. Jadi dalam masa yang sama, fokus, kita cari sebanyak mungkin token yang kita yakini peluang yang bisa kita dapat di sini cuan yang gede. Jadi teman-teman harus fokus. Kenapa? CTC adalah token blockchain. Ya, apa itu blockchain? Blockchain adalah tempat security tercanggih abad ini ya, untuk penyimpanan aset digital yang diciptakan oleh Tantin. Sebagai bahan utama, gas fee atau transaksi fee itu dipakai CTC, dan semua startup project yang bakal dibina di dalam sistem ini juga akan digunakan sebagai LP ataupun sebagai launchpad nanti, itu adalah CTC itu sendiri. Jadi ada namanya GameFi, NFT, berbagai jenis konsep yang namanya bergabung yang decentralized finance itu ada di Tantin Blockchain. Nah, orang tanya nih, sampai nanya, oh, teknologinya apa? Sebenarnya kita beli mobil, kita tidak pernah tahu pistonnya berapa inci, gearboxnya itu bagaimana cara putarnya. Yang kita harus tahu hari ini, mobil ini dan juga bisa isi minyaknya apa, dan dilirik sama cewek-cewek cantik atau tidak. Nah, itu yang paling penting sekali. Kita hari ini mau spesifik sistem untuk diketahui dengan tinted kacanya harus berapa tebal mobil ini, bagaimana. Sedangkan CTC kita cuma ada 100, still bullshit, stupid. Kenapa kita bilang begitu? Kita suruh fokus yang lain pula sok ngerti yang advance. Kenapa? Di sini bukan ajang bagaimana kita ngerti sistem. Di antara kita semua ini hari ini, walaupun diri saya sendiri, itu bukan mengukur kepandaian kita, tetapi saya sebagai mediator dan juga host cuman menyampaikan kepada teman-teman konsepnya yang sederhana untuk teman-teman paham. Tidak perlu teman-teman paham apa itu cryptocurrency, ambil saja peluang ini karena tidak ada uang share pun uang teman-teman yang habis. Karena momentum ini kalau dilewatkan, mungkin proyek-proyek yang lain tidak ada yang semudah ini untuk kita dapatkan peluang mencari cuan yang namanya USDT. Oke, jadi dari itu teman-teman bisa soal jawab, tetapi kita jaga protokol karena kan awal. Nanti kalau kita masuk kayak pasar, sama persis kayak teman-teman mungkin pernah jualan di pasar, 10 orang yang ngomong, kita nggak antrian, pasti rasanya mau dikatok kepala. Jadi kalau bisa antrian, raise hand. Raise hand itu di saat kita klik di bagian partisipan ataupun user, kita klik di nama kita sendiri, lalu di situ ada namanya raise hand. Ketik nama sendiri ya, jangan ketik nama orang pula. Nah, setelah raise hand, nanti teman-teman bisa saya panggil untuk pertanyaan. Oke, lanjut. Saya cuma memberikan pembahasan untuk teman-teman yang lebih mudah paham. Nah, gitu aja. Saya apa yang saya sampaikan tidak ada niat keuntungan, tetapi juga memang saya mengharapkan pendaftaran yang banyak dari teman-teman. Tetapi niat keuntungan itu juga bisa teman-teman saingi dengan pola teman-teman sendiri. Kenapa? Ini proyek yang menurut saya dan tim saya itu boleh diperjuangkan untuk kita dapat cuan lah. Oke, next, tanya, raise hand, tolong please. Oke, Bang Heri Siswanto. Silakan, Bang. Ya, selamat pagi Bang, dan selamat pagi untuk semua rekan-rekan semua. Salam pagi Bang. Bersama, ya. Mau tanya Bang? Ya.
Untuk KYC kedua ini nanti itu pakai aplikasi khusus atau aplikasi ini atau aplikasi exchanger? Nah, ini sederhana. Kadang-kadang kita terlampau memikirkan, tetapi kita lupa. Abang nikah sama orang Minang, contoh nih, ya. Bisa nggak di saat abang pindah ke Papua, orang Minang jadi orang Papua? Kok istri gua jadi orang Papua? Bisa nggak gitu, Bang? Oh, nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, aplikasi sekarang yang abang daftarkan KYC-nya di mana? Ya, di ini aplikasi ini ya, TTX ini ya, Nah, TTX Stop ya. Jadi bisa nggak dia pakai aplikasi lain? Jadi dia rugi dong untuk migrasi. Oh, enggak, iya. Iya, Pak. Nah, jadi dia pakai aplikasi yang sama. Oke? Oh, aplikasi. Berarti nanti ada update ya? Update Ada aplikasi. pasti. Oh iya. Makanya kita sekarang ini kalau bisa yang kita sponsori ajarin mereka uninstall dan install ulang. Untuk apa? Untuk mereka tahu nih, kok nggak bisa install ya? Nanti kita ajarin, ini salahnya di sini. Supaya apa? Supaya mereka udah standby install dan install. Kenapa? Di saat APK muncul untuk update yang terbaru nanti, pastikan kita hapus dulu APK itu, kita kembali ke kyc.ttx.top atau ttx.top saja, mendownload ulang. Nah, satu orang mendownload, bisa kita sebarkan aplikasi itu di grup kita sebanyak mungkin. Oh, nah, iya. Siap, oke, Bang. Terima kasih informasinya, Bang. Sama-sama, Bang Heri. Untuk semua, ya. Iya, benar. Saya paham teman-teman yang di dalam ini banyak yang baru. Tidak mungkin aplikasi ini untuk KYC dan OTP HP kita sudah diminta, dan nanti kita pakai aplikasi lain untuk verifikasi muka, itu mustahil. Nah, tetapi pastikan infonya di grup saja. Jangan nanti di-download aplikasi yang kita tidak kasih linknya. Sebentar saya baca dulu. Boleh ulang penjelasan barusan, Bang? Nah, penjelasannya begini, Bang. Di mana Abang upload KTP, disitulah KYC muka. Bagaimana benar-benar gaptek tapi ikut daftar? Gampang. Yang gaptek ikut daftar, jangan jelaskan secara detail. Suruh aja datang ke rumah, daftarin dia, dan kita terangkan, ini bisa jadi uang loh. Nah, gitu aja. Mau nggak nanti setelah ini kita panggil ke rumah untuk update muka. Tapi kalau berjarak jauh dia gaptek, itu persis sama kita melepaskan istri yang cantik, tapi kita tidak di rumah. Dia tetap warawiri di luar, dengan cangcut yang dia pakai, dengan BH yang tidak terlampau tutup. Nah, sama persis kita melepaskan istri kita kayak gitu. Harusnya istri di rumah. Dan persisnya begini, kalau dia gaptek dekat dengan kita, tapi kalau dia gaptek jauh dengan kita, nah itu yang agak susah untuk dijelaskan. Oke, izin nyimak, Bang, masih newbie. Oke, untuk pertanyaan yang berikut. Ya, silakan. Buhang. Silakan buka mic. Halo, selamat siang, Bang. Ya, selamat siang, Bang. Ini panggilan nama Abang tuh gimana nih? Buhang atau gimana? Ya. Hah? Buhang. Ya. Buhang. Ya, silakan, Bang. Terima kasih, Bang. Ini saya baru bergabung juga beberapa hari ini. So, dari mana ini? Saya di Kupang, Bang. Jauh sekali. Kupang, NTT. Iya, jauh sekali. Udah menyebar kita punya tim bumi di Kupang dan NTT sekitarnya. Gimana itu, Bang? Silakan bertanya. Bang, saya mau tanya. Apa itu? Terkait bisnis ini, ini kan tidak pakai modal. Artinya kita yang bergabung tidak keluarkan uang untuk bergabung dalam bisnis ini. Ya, ketika kita mendaftar, kita mendapat 100 koin ke atau dolar itu yang 100. Nah, dolarnya, jadi gini, Bang. Anggap sekarang ini ada pemerintah membuka lahan sawit. Ini anggap ya. Masukkan dulu ke mindset Abang. Abang pernah bertani atau tidak? Nanti saya jelaskan cara pertanian. Abang pernah bertani? Iya, Bang. Bang Muhang. Nah, anggap sekarang pemerintah
itu membuka lahan hutan yang ada di Papua ataupun di NTT, lalu dia membangun pohon sawitnya. Di saat dia bangun pohon lahan sawit, lalu dia menempatkan abang untuk menjaga 10 hektar. Cuman satu orang, satu keluarga 10 hektar. Dan itu yang dilakukan oleh Malaysia. Dan 10 hektar itu, di saat sawit abang panen, abang memperkerjakan orang untuk mengambil sawitnya. Tetapi pemerintahlah yang membeli ulang sawitnya dengan harga pasar. Agak-agak abang rugi atau untung, Bang? Halo Bang. Ya, abang dengar nggak saya ngomong? Ya, ini tadi pesawat lewat jadi kurang dengar suara. Ya, jadi begini, abang diberikan lahan sawit 10 hektar, lalu diberikan tempat tinggal, walaupun ada sewanya tapi murah banget. Lalu abang mempekerjakan diri abang untuk mengambil pohon sawit-sawit tadi di saat abang panen, dan dikumpulkan di satu tempat, lalu nanti pemerintah berikan abang duit dengan harga pasar. Agak-agak itu rugi atau untung, Bang? Tanah dapat, pohon sawit dapat, tempat tinggal dapat murah, dan juga keuntungan kita kaut 100%. Rugi atau untung, Bang? Oh, Bang. Mungkin dia agak blur. Macam mana mau tanya? Nah, kalau untung, dan itu sudah dikerjakan oleh negara maju semua. Termasuk Malaysia namanya Felda. Lalu mereka menyediakan tanah, menyediakan sawit. Kita cuma ngutip sawit. Mau digaji orang atau tidak, itu tidak masalah tentang bagaimana untuk sawit itu turun dari pohonnya ke bawah. Tetapi nanti kita akan dibeli sawit kita itu per kilo cuma berapa. Yang penting harga pasar, tidak harga di bawah dasar. Nanti kita akan bergaji mungkin per minggu berapa, dan itu adalah konsisten sampai sawit itu mati dan ditanam ulang begitu terus sampai kapanpun sesuai kontrak di Felda. Jadi itulah yang dikerjakan, dan itu yang dikerjakan oleh Tantin ini. Mereka menciptakan lahan sekarang ini, lalu dia memberikan pohon-pohon itu sesuai berapa banyak kita dapat menggunakan user, dan pohon-pohon yang kita dapat ini berbentuk CTC, kita bisa mengulikan ulang. Kenapa? Pohon ini nanti bisa dijadikan minyak, bisa dijadikan lilin, bisa jadi kosmetik, dan juga dijadikan apapun. Tetapi semuanya itu berbentuk dunia digital. Nah, ini bagaimana sawit yang dikelola. Di dalam sistem digital, itu nanti bagaimana transaksi uang, bagaimana nanti transaksi game, ada NFT, startup, AI, dan berbagai jenis transaksi yang bisa dibuat tanpa ada namanya kinerja yang lebih ekstra. Namanya pabrik tidak ada. Cuma ketik pakai jari dan security-nya tinggi, bisa di WD dimanapun dan juga bisa diterbangkan memakai HP dan tidak perlu ada namanya barang di depan. Nah, itu untuk pemahaman yang dasar. Kalau ini juga nggak paham, berarti banyak makan kecoa kayaknya. Oke, next pertanyaan. Oke, sebelum pertanyaan saya baca dulu komennya. Selamat siang Pak Hendrik. Koin kan cuma 2 miliar, tapi daftar sekarang sudah melebihi. Nah, ini orang yang nggak paham nih. Nanti pas KYC 2 supaya telat apa dapat koin. Kalau telat, itu kita udah beritahu banyak kali. Baik Pak Mardi dan saya. Nanti kalau kita telat, sudah melakukan KYC, kita tetap dapat 100. Network hilang. Jadi, pola kerjanya gimana? Tidak mungkin kita tidak bisa melakukan hal ini paling lama waktunya sejam. Kita uninstall, kita install ulang, kita buka akun kita foto muka kita, selesai. Memang kita ngomong ibarat 1, 2, dan 3. Tetapi di saat kita grogi, apapun kita nggak bisa ngelajakan. Jadi teman-teman harus pahamin dan fokus, nanti kita akan infokan di grup. Jadi 2 miliar itu teman-teman, di dalam grup yang kita lihat sekarang, itu ada yang tidak KYC KTP. Udah almarhum mungkin malam tadi pun banyak. Dan juga tempat mereka internet juga kurang. Dan juga ada yang lagi tidur. Jadi dalam masa yang sama itu bukan dalam waktu yang sama 37 juta orang itu untuk KYC. Jadi pasti ada take time. Jadi fokus di grup. Jangan fokus aja nonton TikTok yang lagi dipargoi-pargoi. Foto aja nanti kalau ada notification dari grup. Dan makanya kita harus follow media sosialnya. Jadi kita udah berulang-ulang terus ngomong supaya teman-teman bisa cerdas. Ini ngomong aja yang banyak tetapi tidak paham. Jadi bagaimana untuk kita menjelaskan? Alright?
Raise hand. Bang. Ya, Bang. gimana Bang? Di grup itu ada pengumuman yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di poin 7 coba saya lihat dulu Bang. Poin 7 itu begini. Bagian kontrak akan secara resmi diluncurkan 15 hari setelah 8 Mei. Itu maksudnya gimana Bang? Nah, berarti kontraknya itu di mainnet. Di depannya udah muncul. Setelah 8 Mei, berarti token kita sudah ada di dalam sistem kontraknya blockchain itu sendiri. Setelah kita KYC, 8 Mei, itu token kita itu murni token. Tidak lagi yang cuma tampilan sekarang. Abang bisa tampil, bisa dicek di mana? Di Block Explorer-nya. Begitu, Bang. Enggak, maksudnya sama 15 hari kayak gini. Itu. Nah, jangan itu dipeningkan, Bang. Yang sederhana aja. Kalau Abang peningkan benda yang lain, nanti Bang pening. Contoh hari ini saya sudah jelaskan. Fokus aja dengan yang kita jelaskan yang sederhana. Jangan mumetkan perkara dengan yang tidak. Sekarang pertanyaannya user Abang ada berapa banyak nih? Ada 400-an, Bang. Nah, kalau yang 400 kan, Abang harus peningkan user Abang itu bisa nggak melakukan personal, di-uninstall APK-nya, lalu install lagi. Bisa nggak? Nah, itu yang harus dipeningkan. Nah, jadi yang Abang harus peningkan, user gua ini bisa nggak di saat gua kasih arahan, APK-nya muncul, teman-teman bisa nggak mendownload ini secara rutin dan juga konsisten. Dan juga yang direct sponsorku tidak kurang dari 30. Nah, itu yang Abang harus peningkan. Jangan peningkan 15 hari, nggak, itu sistem yang akan kelola. Dalam masa yang sama, di tanggal 8, setelah tanggal 8, pastikan token kita itu udah di mainnet. Udah selesai. Oke? Oh, oke. Nanti jangan dipikirkan pula bagaimana nanti kalau ditransfer awang-awangnya di mana ya? Kok nggak ada tembus, nggak ada kabelnya di dalam HP-ku. Masuk di mana? Tolong deh. Tanyaan itu harus rutin. Kita sekarang adalah orang awam semua di dalam sistem ini. Yang penting Abang harus paham di tanggal 8, berarti setelah tanggal 8 lah anggap itu, kita punya token ada di mainnet. Nah, jadi kadang-kadang bahasa Cina ditranslatekan ke bahasa Melayu, itu ada miskomunikasi. Nah, nanti komunikasinya, errornya di situ. Contoh kayak orang Minang, kama. Nah, pening kan? Kama. Apa itu kama? Karma jadinya. Terdengar sama orang karma. Akhirnya, itulah yang error. Begitu juga dengan pemahaman dengan, contoh orang di Papua panggilnya beta. Cuma ke Kuala Lumpur, kaget ya. Semuanya raja itu. Yang panggil beta cuma adalah raja. Maksudnya saya. Jadi jangan errorkan dengan benda yang nggak paham. Fokuskan sekarang. Di downline Abang 400 itu konsisten. Kasih pemahaman. Uninstall dulu. Bisa install ulang nggak? Nah, itu yang paling penting. Oke? Siap. Pokoknya tanggal 8 token udah di mainnet. Nah, itu kita pikirkan cari duit. Nah siap. Siap, Bang. Oke, sebentar saya baca komen. Kalau belum bisa merekrut mitra gimana Bang Hendrik? Nah, itu tergantung kepada orang yang punya badan. Kalau nggak bisa merekrut mitra, ya itu bukan masalah saya. Masalah Anda sendiri. Lucu pamannya, ada Pargoynya, ada Nabi Boy. Aduh. Jadi dalam masa yang sama, kalau nggak bisa ngerekrut mitra, nah itu juga kita nggak bisa ngasih solusinya, ya. Kecuali ya kadang-kadang sebenarnya kita mengerjakan ini tidak mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau kita cerita hari ini semua teman-teman pasti punya istri ataupun punya suami. Berarti teman-teman mencintai sampai orang itu melekat di rumah kita, tinggal sekamar dengan kita, tinggal seatap dengan kita, sehidup dan semati dengan kita. Itulah mitra pertama yang kita janjikan dan kita kasih ayat-ayat manis. Akhirnya sekarang lagi tidak kita kasih umpan. Untuk apa? Karena dia sudah hidup dengan kita. Tetapi kalau kita tidak meyakinkan dan kita tidak semangat, nah iya atau tidak ini dapat duit, makanya teman-teman bilang, bagaimana mencari mitra? Makanya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita yakinkan dan kita memang bisa cari. Tapi kalau cuma ngomong di mulut, di hati tidak, rata-ratanya tidak bisa kita cari. Bang Hendrik, kalau ngegas terus nggak ada remnya gimana nih? Nah, kalau ngegas terus nggak ada remnya, berarti nanti bisa beli Lamborghini 1. Minimal keluarga mas yang direkrut. Ya betul kan? Kalau token banyak nih, menguasai semuanya, dapat kita. Nggak ada rem. Ya paling pun tidak ya sepeda listrik lah ya. Oke, kalau ada pertanyaan raise hand.
Ataupun buka mic satu-satu deh. Nggak ngerti rasain kayaknya. Kita ada banyak nih, tapi nggak ada pertanyaan. Mungkin belum makan tengah hari. Ya, Bang Maidi, silakan. Bang Maidi. Buka mic, Bang. Udah makan nasi padang? Pagi sore? Ataupun 10.000 sebungkus? Ya, silakan, Bang. Ya, silakan, Bang. Bang Maidi. Ini yang mana nih? Suyadi kok Maidi, makanya saya diem aja tadi. Oh, sampaian nggak angkat tangan. Yang angkat tangan namanya Maidi. Yang Sumaidi buka mic. Nah, berarti ada komunikasi yang salah. Satu nggak ngerti buka mic, satu langsung ngomong. Ya, silakanlah yang ngomong. Oke, siap. Ya, gimana itu? Ini ada permasalahan sedikit terkait dengan referral di menu tim itu kan ada keterangan non sertifikasi, ya kan? Nah, sedangkan si pendaftar itu sudah lolos KYC dan sudah mendapatkan 100 koin. Nah, sekarang kan tidak masalah. Tidak masalah. Kemarin kan ada kemacetan sistem. Jadi mungkin ada bug sedikit. Jadi nanti setelah dia update nanti untuk KYC Moka, tetap yang kita sponsori akan dapat. Itu aman itu. Udah aku tanyain kemarin. Aman. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Tapi pastikan yang kita sponsori itu banyak lah. Jangan sedikit-sedikit ya. Siap. Mantap. Nah, begini yang kita jalankan sekarang, tetapi dengan bentuk virtual. Mereka membuat satu dunia virtual yang namanya blockchain. Nanti apa yang bisa dijalankan di blockchain itu banyak, Bang. Ada AI yang sekarang yang kita gunakan, teknologi lah, ya, berbasis bisnis teknologi. Cuman satu orang dapatnya 100. Bisa nggak dapat banyak? Bisa. Semakin banyak Abang undang orang, Abang makin dapat banyak. Token yang Abang dapat, bisa nggak naik harganya? Bisa banget. Kenapa? Token ini digunakan sebagai bahan bensin kegunaan untuk proyek-proyek yang ada di dalam ekosistem itu. Begitu, Bang. Kenapa kita meyakinkan harga token itu naik? Karena kelapa sawit boleh dikatakan semua orang sekarang ini goreng ayam pakai minyak. Betul? Oh, Bang Kis. Ya. Nah, goreng ayam pakai minyak. Kadang-kadang lampu listrik mati pakai lilin. Kan begitu kan? Nah, token yang Abang dapat sekarang ini, contoh transaksinya nanti butuh token kita. Walaupun nggak banyak ya gas fee-nya. Ada namanya buat project startup berbentuk digital. Butuhnya token kita tadi. Yang 100 tadi loh. Bisa diambil berapa? Bisa diecer-ecer jualnya. Bisa dijual 0,1, bisa dijual 1, kayak gitu loh, Bang. Agak-agak semakin banyak permintaan, untung atau rugi kita sebagai pemegang token tadi. Kenapa? Token tidak ada dijual di pasar, perusahaan juga tidak ada stoknya ada di kita. Agak-agaknya harga bisa naik atau tidak, Bang? Oh iya. Dan supply-nya tidak bisa ditambah malah. Kalau pohon kan ditumbuh terus, yang ini tidak bisa ditambah. Nah, gitu. Nah, contoh gini aja. Abang tahu Gojek? Gojek tahu? Tahu. Gojek tidak ada perusahaan yang sama kayak Indomaret, setiap desa nggak ada. Gojek cuma ada perusahaan yang sentral menjalankan sistem secara online dan juga digital, yaitu anggap 300 juta penduduk Indonesia, ada 10 juta Gojek di Indonesia yang berdaftar. Bergerak 10 juta Gojek dengan keuntungan per Gojek 2.000 perak. Anggap dalam 5 menit ini 10 juta Gojek di Indonesia ini bekerja serentak nih. Menghasilkan 20 miliar per 5 menit. Agak-agak 1 jam ada berapa 5 menitnya? Untung atau rugi tidak Gojek tadi? Iya. Karena Gojek tadi nggak dibayar gaji loh. Dia cuma mengambil. Setiap Gojek yang melakukan menggunakan jasa aplikasi tadi, Gojek tadi harus membayar 20% dari nilai pendapatan dia. Agak-agaknya dia untung atau rugi Gojek tuh. Iya. Nah, begitulah cara. Nah, cuma yang jadi pertanyaan awal saya itu gini. Ini kalau kita user tuh diuntungkan, Bang ya, diuntungkan user. Tapi untuk ownernya ambil keuntungan dari mana ya, Kan Nah, Abang ada tahu TikTok? Tahu. YouTube? Ya, tahu. Agak-agak Hatta Halilintar dapat duit dari YouTube tuh dari siapa? YouTube kasih dia duit. Emang YouTube banyak duit itu?
Action bang, Action bayar, McDonald bayar, pengiklanan bayar, dan pengiklanan trafiknya seluruh dunia, bukan cuma negara. Begitu juga dengan blockchain ini. Nanti transaksinya bukan cuma di Indonesia, ada di Papua, ada di Amerika, ada di Australia, dan ini memakai teknologi digital dan kita bisa melayari benda itu cuma pakai HP. Agak-agak untung atau tidak? Oh iya. Nah, abang sekarang ada IG, user abang 1 juta, pasti orang telepon. Pak Kis, saya ada produk kosmetik lipstick untuk Kis. Bisa nggak Bapak buatkan video pendek, saya bayar Bapak 100 juta dengan follower Bapak 1 juta. Lipstiknya dipasang di mulut, nanti Bapak buat kis-kis aja, agak-agak dapat duit tak Pak? Ini sederhana pemahaman. Nah, itulah yang dijalankan namanya bisnis transaksi di dalam dunia digital. Jadi kalau orang tanya duitnya dari mana, tidak ada tanaman duit, tetapi kelolaan dari transaksi penduduk di seluruh dunia. Begitu Pak Kis. Oke? Oh iya. Oke. Jadi sekarang udah terjawab, kalau bisa satu besok diajak panggil. Pokoknya mumet deh, gitu. Daftar dulu, ajak teknik cara pendaftaran, mudah-mudahan kita tidak lama lagi sudah mau masuk pasar. 18 hari bisa dikerjakan, bisa mengumpulkan orang skala banyak mungkin. Oke? Siap. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kita memang perlu orang-orang yang kayak gini untuk pemahaman. Jadi makanya kelas-kelas yang kita buka untuk edukasi. Begini, jangan tanya nanti. Mak, KYC gimana Pak? Password nggak bisa. Itu hal sepele aja masalah buat kita. Masa itu aja mau ditanya. Oke, Bang Syam. Halo, Bang Syam. Assalamualaikum, Bang Hendrik. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang. Ingat tadi orang KL tadi. Namanya Syam. Kayak lagu Arab itu, Nuri Syam. Oke, Bang. Lanjut tanya. Salam kenal dari Bogor, Bang Hendrik. Oh, Bogor. Ya. Salam kenal, Bang. Iya, mohon maaf saya baru bergabung. Ini ya mungkin takutnya sudah ditanyakan, saya tanya lagi. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Silakan. Cuman guyon-guyonan doang. Ini kan pendaftaran, katanya ada yang bilang 10 hari lagi, sekian hari lagi. Apakah ada batasnya, Bang Hendrik, untuk pendaftaran masuk di TTX ini? Ada. Pendaftaran masuk. Ya, itu pertama. Satu-satu dulu. Saya jawab satu-satu. Pendaftaran untuk mendapatkan yang 100 itu memang sampai tanggal 8 tok. Tanggal 7 lah ya. Nah, jadi sisanya 18 hari. Kenapa kita daftarnya sampai tanggal 7? Untuk dapat gratisan. Ya. Tapi setelah tanggal 8 dapat, tapi nggak dapat yang gratisan. Sama persis kayak sekarang ini saya baru buka McDonald di Bogor, depan rumah Bang Syam. Saya bilang saya orang kaya buka McDonald di depan rumah Bang Syam dengan kapasitas 5 hektar. Lalu semua penduduk Bogor bisa makan McDonald saya di jam 11 sampai jam 13. Free. Itu selama sebulan. Semakin banyak rutin orang datang kok makin ramai dan orang juga ikut-ikutan dan akhirnya restoran saya tidak perlu dirame-ramekan, otomatis rame. Nah, setelah sebulan habis, siapa yang makan di jam 11 sampai 13 itu berarti bayar. Paham? Ya, siapa? Nomor 2. Ini kan kita harus mengundang atau mengajak orang. Nah, nanti setelah listing itu masih tetap bisa dilakukan hal tersebut ya, Bang? Bisa, cuman kita bukan ranahnya di token lagi, ranahnya di exchanger. Contoh begini, hari ini ada orang kaya, bagi-bagi duit. Yang pertama yang kita masukkan, sama kayak politik bahagian tikus. Kita masukkan keluarga kita dulu, udah kaya keluarga kita, baru dimasukkan dengan bisnis-bisnis yang bisa menguntungkan. Nah, kita hari ini dapat token sebanyak mungkin, supaya kenapa edukasi kita buat, supaya teman-teman dapat duit yang banyak. Anggap minimum kita dapat $1.000, lalu kita daftarkan Bapak Syam di bawah saya menggunakan link referral saya di Exchanger, saya ajarkan Pak Syam trading. Agak-agak Pak Syam bisa nggak trading? Bisa. Kita gunakan kapasitas trading yang ada di dalam sistem berbentuk AI, yaitu adalah robot trading yang disiapkan. Nanti setiap Pak Syam trading duit Pak Syam, saya mendapat keuntungan rebate daripada taker dan makernya Pak Syam. Berarti duit itu berjalan terus sampai Pak Syam berhenti trading. Begitu Pak Syam. Ranahnya udah beda lagi nanti setelah ini. Oke? Ya. Oke, Bang Sultan Syah 18, silakan.
Siap, selamat siang Bang. Selamat siang. Sehat. Ya. Sehat Bang. Terus minta penjelasan aja ini kok. Iya. Di poin nomor 7 itu. Apa itu? Ntar saya baca lagi nih. Kita kayak dalam Mahkamah Agung aja ada poinnya. Iya. Poin nomor 7, poin 8, Iya. Tapi token cuma 100. Aneh juga. Iya. Kadang-kadang. Bagian kontrak akan secara resmi diluncurkan 15 hari setelah 8 Mei, Bang. Berarti Itu, mereka ada siapkan kontraknya. Kontrak itu adalah koneksi dari chain-nya. Jadi bagaimana hitungan kontrak itu adalah yang namanya SC, smart contract. Smart contract itu adalah koneksi dari blockchain. Jadi sebenarnya bukan ini dikeluarkan ya. Iya, smart kontraknya baru dikeluarkan. Mungkin mereka akan mengerjakan itu lebih awal sebelum tanggal 8. Begitu loh, Bang. Tetapi pastikan Abang mau nuntut itu, contoh Abang ada 100 kupon. Kupon ini untuk mengambil daging. Nah, peluang Abang bisa dapat 100 daging itu mungkin 70%, 60%. Ya kan? Betul. Nah, kalau kupon Abang cuma 1, nanti orang yang lain udah ambil, ya momentum Abang ya cuma dapat 1 itu ya mungkin 50-50%. Betul. Nah, maksud saya begini, kalau smart kontraknya baru akan dibuat, berarti kemungkinan pemahaman saya nih, koreksi kalau salah, nama koinnya itu mungkin belum ada di spot gitu ya. Kalau smart kontrak sebenarnya nama token itu pun di spot itu siapapun bisa meletakkan nama sebenarnya. Ya, nama itu tidak ada namanya akte brand. Cryptocurrency tidak ada namanya legal by country. Tidak harus meletakkan legal yang namanya harus. Orang ini dah pakai namaku, tidak bisa pakai. Tidak bisa. Kenapa? Itu siapapun bisa berkarya. Contoh hari ini, Bang Sultan Syah bisa buat Indonesia kedua. Bisa. Karena Bang Syah memang lahir dari Indonesia, tapi aku pengen negara yang lebih canggih lagi, namanya Indonesia. Bisa. Jadi Indonesia kedua. Nah, mau namanya sama juga bisa. Tapi akan terjadi peperangan. Peperangan di antara negara Abang dengan ini. Kalau negara Abang canggih, bekerja sama dengan Tony Stark, dengan teknologi Batman, nanti Abang bisa perang pakai apa? Pakai robot Abang perang. Agak-agak Abang menang, bisa. Akhirnya orang mengakui negara Abang itu adalah negara Indonesia. Kenapa Abang menang? Canggih. Nah, begitulah teknologi yang namanya cryptocurrency. Apa yang bisa menguasai adalah komunitasnya sendiri. Di dalam komunitas itu harus ada namanya project. Di dalam project itu harus ada transaksi. Di dalam transaksi itu harus ada market. Di dalam market itu harus ada namanya market cap. Di dalam market cap itu harus ada walls. Walls itu yang menyimpan dana besar yang untuk kapanpun dia bisa berinvestasi. Setuju Bang Tusansyah? Setuju Bang, setuju. Satu lagi Bang. Apa itu? Satu lagi nih. Ini kayaknya cakep bener nih bajunya. Bisa kirim alamat nggak ya? Nah, itu minta sama Pak Marty. Pak Marty yang urus baju semuanya. Oke, Bang. Makasih Bang. Sehat selalu. Iya, sehat selalu Bang. Sehat selalu. Oke, yang lain mau ada pertanyaan sebentar. Saya baca komen dulu ya. Ini udah jadi 16 ya. Nanti kalau kita bilang no comment, marah. Bang Hendrik izin tanya terkait Fairmok nanti pas pengambilan video instruksi bahasa Cina tengok kanan kiri. Nah, ini pertanyaan bagus. Enggak mungkin lah. Kita di saat kita pilih bahasa Inggris, enggak keluar bahasa Cina lah ya. Tidak paham bahasanya, tidak ada. Makanya nanti waktu melakukan Fairmok, kita akan buat live. Ya, kita akan bantu teman-teman semuanya di grup Bumi bisa on off masuk keluar di dalam Zoom sambil buat pertanyaan, sambil kita akan membuat instruksi supaya teman-teman bisa melakukan Fairmok secara mulus. Oke? Kenapa kita di sini fokus itu? Ya, kita melihat langsung sama ownernya. Biasanya kalau kita lihat airdrop yang lain, cuman kita berpandukan dengan media sosialnya dan trafiknya. Contoh kayak yang kita lihat Initial P ya, selama ini kan owner belum pernah bikin event. Inisiatif sendiri yang bikin event di setiap daerah ataupun setiap kabupaten-kabupaten yang melakukan. Dengan antusias, dengan penyokong-penyokong yang boleh dikatakan fanatik yang luar biasa. Sebenarnya bagus, penyokong dan fanatik ini ada, tetapi mereka tidak punya guru yang benar-benar memberi penjelasan bagaimana putaran token itu berjalan dengan logika akal dan juga magicnya.
Jadi logika dengan magic itu tidak seimbang, makanya kita selalu bilang waktu lebaran itu maaf zahir dan batin. Nah, walaupun kita tidak melakukan yang batin, saat kita mengkiaskan mata aja itu kadang-kadang bisa tersentuh di hati. Ini kurang ajar ini. Kok nih menengok-nengok gua? Nah, itu kan batin. Begitu juga dengan teknologi. Kalau kita asaskan cerita cuman ada komunitas saja, tetapi tidak ada sumber bagaimana polanya, di situ juga kita tidak akan percaya sama sekali. Nah, tapi dengan antusiasnya Tantin, ya mereka ini membuat gratisan, tetapi mereka memperkenalkan, ya bukan cuma mengeluarkan dana yang kecil-kecil, gitu loh Pak. Mudah-mudahan lah ya Lombok diterima nanti itu ada cara, kan ada Mandalika di situ. Mandalika Bang, Mandalika. Kita juga jelaskan kok. Amin Bang, amin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita ini kan menyampaikan dan kita kan berbagi info. Ya mudah-mudahan teman-teman dapat duit, ya juga pahala bagi kita. Kita kan tidak mengharapkan apa-apa juga. Tetapi secara networking, kita harus juga memikirkan teman-teman aman, juga teman akun-akun kami juga aman. Tetapi kan kita sama-sama balap nih. Walaupun saya dapat banyak hari ini, tapi dalam masa yang sama kalau saya tidak lolos KYC, mungkin gambar KTP saya lebih ganteng waktu lebih mudah kemarin, dan hari ini agak kelihatan tua kan. Nah, kayak nggak lolos, berarti juga token saya banyak yang lebih hangus dari teman-teman. Begitu loh, ya? Iya. Oke. Siap. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Yang penting kita cari token sebanyak mungkin. Alright? Amin. Oke, terima kasih Bang. Oke, yang lain, saya rasa sudah nggak ada lagi lah ya pertanyaannya. Ada nggak mau bertanya lagi? Lah saya kasih. Ini Bang Jaring Duit ini luar biasa juga nih usernya. Pantasan ganteng sekali dia. Ada lagi pertanyaan? Untuk Lampung ada timnya nggak? Ada sih, di Lampung ada. Nanti di grup ada. Gaspol Bang, kalau Gaspol. Ya, di grup Bumi kita udah banyak sih. Banyak sekali. Oke. Dari itu ya teman-teman, terima kasih yang waktu kita bikin acara ya, dari Jakarta, mungkin baru sosialisasi belum mengenali. Akhirnya kita ke Jogja, terima kasih banyak undangan. Kita ke Jogja, teman-teman juga spotting. Dan kita punya dokumentasi juga berjalan lancar. Begitu juga dengan Bali, terima kasih banyak-banyak karena kehadiran kami juga teman-teman menyambut dengan tangan terbuka. Jadi dari itu juga kami di sini berharap edukasi yang kami sampaikan bukan putus di sini. Hari ini kita kenapa cuma cerita tentang CTC, teman-teman kami berharap itu kumpul CTC skala banyak. Karena ini ada peluang yang mungkin tidak datang lagi. Karena ada sisa 18 hari. Pakailah trik dan bagaimana pola teman-teman untuk mendaftarkan user berskala banyak. Jadi buatlah grup-grup yang kita sponsori tadi untuk nanti senang kita blast atau senang kita ngasih informasi, contoh di broadcast atau bikin grup. Nanti di grup juga kita akan mengasih informasi dan kita akan buatkan tutorial video siapa duluan, apa nanti kita biar secepat mungkin. Begitu juga nanti waktu verifikasi kita akan open Zoom supaya teman-teman juga bisa melakukan bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan sama-sama kita mempercepat teman-teman bisa mendapat token itu. Jadi saya rasa kita tutup dulu Zoom kita ya teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Jadi assalamualaikum, selamat sore dan banyak minum air semuanya teman-teman sehat dan token kita pun bisa membuatkan kita cuan. Oke? Jadi dari itu kita tutup Zoom. 5, 4, 3, 2, 1.